Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita akan belajar dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang kedua, marilah kita bersama-sama belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum, mimpi Raja Fir'aun itu menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, yaitu istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberikan susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau, ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Aisyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nah, untuk selanjutnya, suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Nah, ini adalah kejadian ketika Musa sudah dewasa. Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku, yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkeraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antaranya ada dua orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat tersebut dan berdesak-desakan dengan orang-orang banyak. Bapak kami sudah tua, karena itu tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Ketika itu Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minuman kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya."
si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mujizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mujizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dulu, atau kami yang akan memulai terlebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat yang ke-69, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Toha ayat yang ke-70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihir tersebut beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Aisyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam. Pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itu turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa memukul tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah dibentangkan menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka. Nah, itu teman-teman semua kisah singkat teladan Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran apa yang ada dalam kisah teladan Nabi Musa alaihi salam.
Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.